Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pandai Menempatkan Diri. Pandai menempatkan diri. Firman Tuhan terambil dalam Markus 1 ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh berbahagia jikalau kami bertemu dengan orang-orang yang tahu dan pandai menempatkan diri, dan biarlah sikap dan karakter seperti ini pun dimiliki oleh kami semua dengan pembelajaran melalui Yohanes Pembaptis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita belajar siapa tokoh yang pandai menempatkan diri yang ada di dalam Alkitab, mungkin kita bisa menyebutkan banyak. Namun salah satu yang sangat menonjol adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sangat tahu dan sangat pandai menempatkan diri. Pada posisi Yohanes Pembaptis, dia disanjung, bahkan ditanya, engkau jangan-jangan Nabi Elia, engkau jangan-jangan Mesias yang akan datang itu. Namun dengan sebuah kesadaran yang sangat tinggi, Yohanes Pembaptis tahu dia hanyalah Yohanes yang diberikan tugas oleh Allah untuk membaptis Tuhan Yesus dan menjadi perantara untuk baptisan berikut, di mana Yohanes Pembaptis membaptis melalui air dan kemudian Yesus membaptis di dalam Roh Kudus. Sangat tahu dan paham dengan jelas siapa Yohanes Pembaptis. Dia paham tentang dirinya. Dia hanya alat, dia hanya sarana, dia hanya saluran, dia hanya perpanjangan tangan Tuhan. Dan dia bukan siapa-siapa, dan Yohanes Pembaptis bukan apa-apa tanpa perkenanan daripada Tuhan. Sehingga sewaktu dia diberikan kepercayaan yang sedemikian luhur, sedemikian agung, sedemikian mulia, tidak hanya membaptis orang-orang yang datang untuk menerima keselamatan, tapi membaptis Sang Juru Selamat itu sendiri. Sementara Yohanes Pembaptis membutuhkan baptisan dari Tuhan Yesus, namun Yohanes Pembaptislah yang membaptis Tuhan Yesus. Yesus membaptis Yohanes Pembaptis dengan dalam Roh Kudus, karena dialah juru selamat satu-satunya. Dia adalah kunci yang membawa setiap orang bisa menikmati kerajaan Allah di surga sana. Yohanes Pembaptis diberi kewenangan untuk membaptis juru selamat pribadinya. Yohanes Pembaptis diberikan kepercayaan untuk membaptis Tuhan Yesus. Dalam sebuah kesadaran bagaimana tahu menempatkan diri, maka keluarlah ayat yang berbunyi dalam Markus 1 ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakan sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebuah kesadaran bahwa aku tidak layak melakukan perkara yang paling bawah sekalipun, yaitu membungkuk dan membuka tali kasut Tuhan Yesus. Aku tidak layak. Sangat memahami diri, sangat sadar diri, sangat tahu menempatkan diri Yohanes tentang dirinya di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan, kalau dengan setiap kita masing-masing bagaimana? Sewaktu kita tahu menempatkan diri, ada dua hubungan. Satu, hubungan kita dengan manusia. Yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Sewaktu seseorang dipercayakan untuk menunggui rumah yang kosong oleh tuan rumahnya. Oleh tuan rumahnya, dia menempati di sana, diberi kepercayaan, diberi tunjangan agar rumahnya terjaga sedemikian rupa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalu sang majikan, sang pemilik rumah tidak pulang-pulang. Lama-lama dia merasa itu adalah milik dia, padahal itu titipan. Satu hari kemudian mendengar sang majikan itu meninggal, maka anaknya yang datang ke rumah titipan kepada orang bersangkutan. Kemudian orang bersangkutan yang dititipkan, yang dipercayakan untuk mengurus dan menjaga rumah,
lalu mengusir anak daripada pemilik rumah itu. Ini rumah saya, bukan rumahmu. Kurang lebih, sekalipun ini adalah berandai-andai bukan peristiwa nyata. Rasanya dalam peristiwa nyata pun bisa terjadi. Kita melihat ada tanah yang memang tanah negara, diduduki oleh masyarakat, dibiarkan oleh pemerintah 5 tahun, 10 tahun. Lama-lama merasa milik pribadi. Tatkala akan dipindahkan, mungkin ke rusun, ke tempat yang lebih layak, dia minta ganti rugi. Bayangkan, sahabat seperjalanan, minta ganti rugi untuk sesuatu yang bukan miliknya. Bukankah dalam kehidupan kita sewaktu kita merefleksikan, bercermin tentang diri kita, ada banyak hal dalam hidup kita, seluruhnya tanpa kecuali, itu adalah pemberian Allah. Itu adalah titipan Allah yang dititipkan kepada kita. Baik nafas hidup, baik waktu, baik berkat, baik karunia, semuanya berasal dari Allah. Tidak pernah ada satu bagian dalam hidup kita kita bisa menghasilkan sesuatu, kita punya kemampuan, kita punya karunia, karena berasal dari diri kita sendiri. Tidak ada. Kita adalah ruang kosong yang tidak ada apa-apanya. Lalu Allah menciptakan kita. Allah menjadikan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Dengan demikian, apa sikap yang kita perlu perjuangkan? Apa sikap dan tingkah laku hidup yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menjadi pribadi tahu diri dan pandai menempatkan diri, khususnya di hadapan Allah. Dengan sesama juga sama. Tahu dirilah, kalau kita pandai tentu ada yang mengajar. Ingat baik-baik siapa yang mengajar. Kalau kita ada hari ini adalah dari perjuangan kedua orang tua, dari kandungan ibu terlahir, merawat, mengeluarkan biaya, air mata, keringat, bahkan darah, tanpa pernah meminta bayaran. Ingat kita bersumber dari mana. Sewaktu orang tua kita sudah menjadi lansia, tidak punya daya, tidak bisa menghasilkan uang, maka tugas kita harus pandai menempatkan diri dan tahu diri. Kitalah yang mengurus orang tua kita. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita mengalami keberhasilan-keberhasilan, biasanya kita akan memakai mata kita, memandang lebih jauh lagi, apa keberhasilan berikut yang belum saya dapatkan dan saya perjuangkan. Namun pernahkah kita menengok ke belakang, melihat orang-orang pribadi-pribadi yang sudah menginvestasikan hidup, perhatian, cinta, dan kasihnya, sehingga kita ada pada hari ini, kita ada saat sekarang dengan semua keberhasilan yang dimiliki. Apakah kita menjadi orang yang tahu diri, tahu menempatkan diri seperti Yohanes Pembaptis? Atau kita menjadi orang yang lupa diri dan kita menjadi tuan atas segala keberhasilan yang kita punya, dan kita melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, dan kita melupakan Tuhan yang memberkati hidup kita? Mari sahabat seperjalanan, kita memperjuangkan kehidupan untuk apa yang ada di depan. Namun jangan lupa untuk tahu diri dan tahu menempatkan diri. Jangan berlebihan, jangan melihat diri lebih tinggi dari orang lain, apalagi melihat diri merasa layak karena semuanya berasal dari diri saya. Tidak demikian. Tidak ada satupun bagian area kehidupan kalau Tuhan tidak memberkati kita ada pada saat ini. Biarlah sahabat seperjalanan menjadi pribadi yang tahu diri dan pandai menempatkan diri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah yang memberikan kepada kami pencerahan. Biarlah karakter daripada Yohanes Pembaptis juga menjadi karakter dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah pribadi yang tahu diri dan tahu menempatkan diri. Ingat, semua orang yang pernah bersumbangsi berjasa dalam hidupmu, balas jikalau engkau punya kesempatan. Jikalau engkau belum punya kesempatan, lakukan di suatu hari nanti. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.